الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لينذر دين كل وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang agung, yaitu yang berupa taufik dan hidayah dalam bentuk iman dan Islam. Karena hanya dengan mendapatkan hidayah iman dan Islam kita dapat hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Karena setiap langkah kita senantiasa berdoman pada Quran dan hadis, dan dengan itu kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apabila Allah memanggil kita kembali, kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selalu khatib, saya mempunyai kewajiban untuk berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya pada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan meninggalkan semua yang menjadi larangan. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang baik dan terbatas ini, kita ingin bersama-sama jamaah kita mengkaji keutamaan doa. Di dalam mukadimah tadi, saya membacakan Quran surat Al-Ghafir surat 40 ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan diperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita masuk di dalam era yang kita sebut sebagai suatu era post-truth era. Era pasca kebenaran, di mana di dalam post-truth era ini sesuatu yang batil yang disuarakan terus-menerus dan dikembangkan terus-menerus bisa seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar. Jadi ini adalah suatu tantangan bagi kita, bagi orang muslim, karena kebenaran bisa dikabulkan oleh narasi yang emosional. Masa sekarang ini anak dan remaja mudah terpapar konten negatif seperti kekerasan, pornografi, hoax, pemikiran radikal, atau ideologi sekuler liberal melalui internet dan media sosial. Pengaruh budaya barat seperti individualisme, hedonisme yang melahirkan perilaku-perilaku buruk seperti korupsi dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh penghasilan yang semakin jauh merusak kepada akidah kita semua. Oleh karena itu, solusinya adalah kita harus memperkuat akidah, mendalami agama, dan selalu kritis terhadap informasi, dan senantiasa berdoa mohon perlindungan Allah
Zat yang Maha Kuasa. Karena sejatinya doa adalah senjata kaum muslimin, senjata orang mukmin untuk menghadapi segala persoalan ini. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurul samawati wal ardh." Doa adalah senjata kaum mukmin dan merupakan yang agama serta cahaya di langit dan di bumi. Berikut beberapa poin yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, doa adalah senjata. Ungkapan ini adalah senjata kaum mukmin, menunjukkan bahwa doa memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup. Doa sebagai alat ampuh untuk memohon perlindungan, pertolongan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Muslim yang sahih, doa adalah imaduddin, artinya adalah doa ibadah. Pada hadis yang lain, doa itu adalah ibadah. Maka di dalam mukaddimah tadi, di dalam surat Ghafir 40 surat 40 ayat 60, Allah berfirman, "Wa qul rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, "Ad'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, niscaya akan kuperkenakan bagimu. Doa ada 3 kemungkinan. Yang pertama, diberikan di dunia. Yang kedua, diganti dengan kebaikan yang setara. Dan yang ketiga, disampaikan disimpan sebagai pahala untuk di akhirat. Hal ini harus senantiasa menjadikan keyakinan pada kita bahwa kapanpun doa itu diberikan, itu adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin kita memohon kepada Allah menjadi hidup yang sejahtera secara ekonomi, tapi ternyata kehidupan kita tetap begini-begini saja. Hal ini tidak boleh kemudian kita suruh kepada Allah. Kalau kebaikan itu kemudian diberikan nanti di kampung akhirat, itu akan jauh lebih nikmat. Ketika kenikmatan itu diberikan di dunia, mungkin kita bisa menikmati 10, 20 atau mungkin 30 tahun, lama-lamanya adalah 100 tahun. Tapi kalau kenikmatan itu diberikan di akhirat, maka akan kita dapatkan kenikmatan di akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa husnudzon di dalam doa-doa kita. Doa sebagai tiang agama. Hadis ini juga mengingatkan doa dengan tiang agama, yang berarti bahwa doa adalah fondasi penting dalam menjalankan ajaran Islam. Tanpa doa, agama seorang akan menjadi lemah dan rapuh. Agama adalah tiang agama. Sebagaimana hadis yang lain menyatakan bahwa sholat itu adalah juga tiang agama. Sholat itu adalah kepentingan kita dunia dan akhirat. Di dalam sholat itu yang kita baca, yang kita lafalkan semua, selain adalah intinya memuji Allah dan memohon kepada Allah kebaikan. Sebagaimana doa iftitah misalnya, ada 2 macam, namun salah satunya mempunyai arti, ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah Engkau bersihkan baju putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dan kesalahan-kesalahanku dengan air, es, dan embun. Yang harus dibaca, yang fardu untuk dibaca di dalam kita sholat adalah surat Al-Fatihah. Tanpa kita membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita menjadi batal. Di dalam surat Al-Fatihah itu, kalau kita cermati, isinya semuanya adalah memuji Allah dan memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya adalah ayat ke-1, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
pemilik hari pembalasan. Setelah memuji itu kemudian kita berdoa. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang mereka yang sesat. Hadirin rahimakumullah, maka sholat itu sejatinya adalah untuk kita. Bahkan di dalam sujud terakhir kita biasanya menambahkan yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah. Tidak antara dua sujud kita berdoa, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Semua itu adalah suatu permohonan. Yang kedua, doa adalah sebagai cahaya. Ungkapan cahaya langit dan bumi menunjukkan bahwa doa memberikan penerangan dan petunjuk dalam kehidupan seorang muslim. Doa dapat membantu seorang untuk melihat kebenaran, membedakan yang baik dan yang buruk, dan menemukan jalan yang benar dalam menghadapi berbagai masalah. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Fatihah tadi, kita mohon kepada Allah, surat ke-6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang Engkau sesatkan. Oleh karena itu, sholat adalah suatu kebutuhan kita. Kalau kita senantiasa sholat dengan secara tertib, maka apabila Allah kemudian memanggil kita sewaktu-waktu, kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, marilah sholat-sholat kita senantiasa kita hayati dan maknanya, sehingga dengan itu kita bisa sholat dengan penuh khusyuk, dengan mendapatkan kenikmatan di dalam sholat. Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi ketika orang itu berdoa agar doanya terkabulkan adalah, yang pertama, dia harus ikhlas dalam berdoa, memurnikan niat hanya untuk Allah tanpa pamrih dunia dan pujian manusia. Doa yang disertai riya, pamer ataupun sum'ah, ingin didengar orang lain, maka doa itu akan tertolak. Doa harus berisi yang baik-baik untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain. Tidak boleh kita berdoa untuk mendoakan misalnya saudara kita mendapatkan celaka, itu adalah doa yang tertolak. Selanjutnya, yang paling penting di dalam kita berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah adalah sumber rezeki, dan yang kita konsumsi adalah barang-barang yang halal. Makanan, minuman, pakaian, dan seluruh kebutuhan hidup harus bersumber dari rezeki halal. Jika tidak, maka itu akan tertolak. Kita harus sangat prihatin bagaimana di sekarang kondisi begitu mudahnya orang itu melakukan suap, padahal arrosi wal murtasi bina. Maka kita harus sangat berhati-hati. Ada suap yang kecil-kecil mungkin di jalan ketika ditilang, yang mungkin yang besar kayak sepertinya ini adalah menjadi penyakit yang kronis di negara kita. Maka marilah kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai individu untuk senantiasa bercoba untuk melakukan segala sesuatu dengan lurus. Hadis Nabi menyampaikan bagaimana ada orang yang makanannya haram bisa dikabulkan. Maka kalau kita membuat suatu perumpamaan atau membuat suatu contoh, orang yang kaya hasil dari korupsi, kalau kemudian ingin dia berdoa mendapatkan rezeki yang barokah, maka itu jelas akan tertolak karena dia memperoleh rezeki itu sudah tidak barokah. Hal ini harus kita terutama sebagai kepala keluarga harus senantiasa mengingat bahwa rezeki yang kita peroleh tidak hanya untuk kita, tetapi untuk keluarga kita. Maka di dalam Quran surat At-Tahrim 66 ayat 6 Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita senantiasa mohon petunjuk kepada Allah SWT agar hidup kita senantiasa terarah, kita memperoleh harta, makanan, rezeki yang halal. Mudah-mudahan itu bisa kita peroleh bersama-sama.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu lasami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa ittaqu wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, marilah kita ikut tahlilan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi tawbatan qabla wa rahmatan inda al-maut. Allahumma arina lana fi salatil maut wa najatan minan nar wa qamta inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah.